Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 8 Februari 2026, kembali beta muncul untuk mengingatkan semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia, dan dari mana datangnya Indonesia itu, dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Pertanyaan ini akan terus beta ajukan untuk mendapatkan kebenarannya dari pemerintah yang namanya pemerintah Indonesia. Dan memang wajib untuk diberikan keterangannya dan penjelasannya. Pemerintah Indonesia tidak dapat melarikan diri untuk tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu, serta kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Baik dari Presiden Prabowo Subianto sekarang ini sampai kepada semua anggota kabinetnya dan parlemennya, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat-camat harus memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia, dari mana katanya Indonesia itu, dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Terlebih lagi, apakah benar Presiden Prabowo Subianto sekarang ini dia orang Indonesia? Dapat dibuktikan? Jangan tunjuk KTP-nya. Ya. Tunjuk identitas dirimu sebagai manusia Indonesia dalam bentuk DNA. Apakah Presiden Prabowo Subianto, apakah Panglima TNI, apakah Menteri Pertahanan, apakah Kapolri, apakah Mahkamah Agung, apakah Kejaksaan Agung, apakah Menteri Konstitusi, apakah Menteri Polhukam, ya, semuanya adalah bangsa Indonesia? Atau ini permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta? Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu, kalau Anda menamakan dirimu presiden, Panglima TNI, Kapolri, ya, para jenderal-jenderal itu, dan juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Menko Polhukam, apalagi itu orang-orang hebat yang di Jakarta tuh. Kalau kalian semua orang Jawa itu dengan menggunakan peci hitam itu yang asalnya dari Nepal itu, kalian menamakan diri Indonesia, kalian harus buktikan bahwa kalian itu Indonesia atau tidak. Semua pembesar yang dilantik baru-baru ini oleh Presiden Prabowo Subianto, ya, harus membuktikan bahwa mereka itu orang Indonesia atau tidak. Meme bapaknya betul-betul Indonesia atau tidak? Bapaknya Prabowo itu orang Indonesia atau tidak? Ibunya Prabowo itu orang Indonesia atau tidak? Prabowo sendiri dengan keluarganya, semua sanak saudaranya, semua itu orang Indonesia atau tidak? Beta ini orang Maluku. Dan tidak dapat dibantah dengan alasan apapun. Beta ini bangsa Maluku, beta ini orang Maluku. Lalu Prabowo apa? Dapatkah Prabowo yang setiap hari ngomong tapi tidak ada punya arti satu yang benar, bisa buktikan dirinya bahwa dia itu bangsa Indonesia? Bisa. Sudah beberapa kali dalam 2 tahun ini beta terus menuntut supaya kalau bisa Prabowo memberikan pembuktian DNA-nya bahwa dia benar-benar bangsa Indonesia. Yang seekor lain, ya, sehingga ada satu orang di atas muka bumi ini yang darahnya, bangsanya, asal usulnya dari Indonesia, sehingga ada seekor lain yang bisa dibuktikan dan yang bisa membuktikan bahwa dia itu adalah bangsa Indonesia. Beta ini bangsa Maluku, asal dari Maluku, bangsa Maluku.
Kalau Prabowo dari mana? Dari Indonesia? Tipu, bohong, mulut parlente. Mahkamah Agung yang ada di Jakarta, Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta, Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta, Menko Polhukam yang ada di Jakarta, para jenderal-jenderal yang ada di Jakarta. Benarkah kamu orang itu adalah bangsa Indonesia? Kalau mengaku ya, kamu orang adalah manusia Indonesia, penipu dan pembohong. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Prabowo selama ini, dengan ucapan-ucapannya teristimewa mengenai menyangkut bencana nasional, dia benar-benar penipu. Prabowo benar-benar presiden penipu dan pembohong. Ya, dia sudah menipu rakyatnya, dia sudah membohongi rakyatnya. Kemudian dia bilang kalau barang siapa yang mau bantu silakan, karena ini unsur kemanusiaan. Padahal dia sendiri sudah memberikan keputusan bahwa tidak ada bantuan. Ya, 500 ton bantuan ada di Malaysia tidak dapat masuk karena dilarang oleh Prabowo Subianto. Beta sendiri saya mengerti ini Prabowo ini dia punya otak bagaimana. Dia ngomong tidak betul semuanya. Kepada pemerintah atau anggota kabinet Prabowo yang ada di Jakarta, kalian jangan cuma duduk lalu dengar omongannya. Kalau bisa berdiri menentang dia, bilang segala omonganmu dari sejak engkau dilantik jadi presiden sampai hari ini semua tumpang tindih. Kacau balau omongannya. Masa tidak ada satu orang anggota menteri di Indonesia yang bisa berani bilang buat Prabowo, Prabowo, segala omonganmu itu ngaur, tumpang tindih semuanya. Ya. Tipu dan bohong semuanya. Dia bilang bahwa kalau bisa dia kirim 50 helikopter. Itu omong apa itu? Pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah penipu dan pembohong. Bila berbicara mengenai Indonesia. Ya. Bila berbicara mengenai Indonesia, maka pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah penipu dan pembohong. Bayangkan dia bilang, Prabowo bilang bahwa dia akan kirim 50 helikopter. Di mana itu? Untuk bantu. Seluruh Jawa hancur lebur. Mana itu helikopter? Sebagian besar Pulau Sumatera hancur lebur. Mana itu helikopter? 50. Untuk kasih bantuan. Tapi pemerintahnya, anggota kabinetnya diam saja. Dia ngomong semua ketawa, semua puji dia. Ini bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah penipu dan pembohong. Dari sejak Soekarno sampai dengan Prabowo semuanya penipu dan pembohong. Ngomong tipu-tipu, ngomong bohong-bohong. Barang yang tidak benar mereka bilang benar. Barang yang benar mereka bilang tidak benar. Indonesia alias RI dan NKRI itu tidak benar. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kalau atau negara double standar. Bagaimana kau bilang itu negara merdeka dan berdaulat? Alasan apa sampai kau dapat katakan seperti itu? Ya, semua ketentuan untuk menempatkan satu bangsa dan negara maka harus memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Bagaimana Prabowo dengan anggota kabinetnya begitu sombong bisa berkata bahwa dari Sabah sampai Merauke itu Indonesia? Ini orang-orang penipu, orang-orang pembohong semuanya. Dari Sabah sampai Merauke orang Indonesia. Sekarang kalau tuntut pembuktiannya, bagaimana caranya kau bisa bilang dari Sabah sampai Merauke itu Indonesia? Kau pakai standar apa? Kau pakai metode apa? Ya. Cuma omong-omong saja. Sekarang kasih tunjuk bukti, ya. Kasih tunjuk bukti. Ya. Kasih bukti macam ini, buku ini. Kasih tunjuk bukti. Ya. Buku ini menjelaskan bahwa PBB mengakui RMS legal statusnya. Bisakah Prabowo dan semua anggota kabinetnya memberikan
pembuktian bahwa PBB mengakui Indonesia alias RI dan NKRI merdeka dan berdaulat mutlak pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta? Bisa? Kan tidak mungkin. Kalau tidak bisa berarti itu palsu, ilegal, unconstitutional, karena keluar atau negara double standar. Untuk itu, baik Maluku, baik Papua, baik Aceh, baik Kalimantan, baik Timur, Bali, Sulawesi, kalau merdeka itu hak mereka. Itu hak mereka, bukan hak Jawa atau Indonesia. Ya. Kalau Jawa sudah pilih Indonesia sebagai bahagiannya, ya sudah, ambil buat kau. Tapi kita ini kan belum. Kita ini kan bukan Indonesia dan belum merdeka sampai hari ini. Karena menurut resolusi PBB, penjajahan tidak boleh di-offer ke penjajahan berikutnya. Ya. Kolonial itu kalau sudah berakhir tidak boleh diserahkan lagi kepada kolonial yang lain. Ya. Terima kepada bangsa dan negara yang tidak punya dasar kebangsaan, tidak punya wilayah, tidak punya apa-apa. Apa itu Indonesia? Dan dari mana kata Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia dimaksudkan? Bagaimana Belanda dan PBB keserahkan Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Timur ke dalam Indonesia? Itu bagaimana caranya? Bisa dibuktikan? Prabowo harus buktikan bahwa bagaimana caranya Indonesia itu merdeka. Ya. Prabowo harus beritahukan kepada seluruh rakyat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945 itu berdasarkan adanya pengakuan, persetujuan dari semua bangsa. Dari semua bangsa. Untuk menjadikan Indonesia itu satu bangsanya. Ada atau tidak? Kepada Prabowo Subianto, dengan 50 helikopter, beta ingin memberitahukan Anda bahwa kapankah adanya persetujuan semua rakyat, semua bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda membuat pengakuan bahwa kami ini adalah bangsa Indonesia? Kapan? Dan benarkah PBB menyetujui dan mengakui pengakuan bangsa-bangsa itu untuk menjadi Indonesia sebagai bangsa dan negaranya? Beta sudah beritahukan pada bulan Januari berlalu bahwa Indonesia bukanlah bangsa. Sehingga untuk memenuhi persyaratan kemerdekaan tidak dapat. Baik itu berdasarkan mukadimah dari Undang-Undang Dasar 45 maupun dari Konvensi Montevideo. Tidak dapat dibenarkan. Indonesia bukan bangsa untuk bisa memperoleh kemerdekaan. Untuk itu kepada Prabowo dan semua anggota parlemen, terutama kepada Panglima TNI dan Kapolri, ingat, jangan saja kalian bilang bahwa Papua itu milik atau wilayah Indonesia. Dan kepada semua saudara-saudara di Papua, tolong dengar apa yang beta bilang. Baku tembak itu biasa, namanya baku tembak, oke, baku tembak. Tapi para pembukanya harus tahu buat dunia, tahu buat PBB bahwa ketong ini bukan bangsa Indonesia, ketong ini bangsa Papua. Bongkar itu mukadimah Undang-Undang 45 yang dibuat oleh Soekarno itu. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. No, ketong ini bangsa Papua, ketong ini bangsa Maluku, ketong ini bangsa Aceh, ketong bukan bangsa Indonesia. Indonesia bukan bangsa yang berhak mendapat kemerdekaannya. Ketorang ini berhak mendapat kemerdekaannya sesuai dengan resolusi PBB. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan kalau kolonial atau penjajahan itu sudah berakhir, tidak boleh diserahkan kepada bangsa lain atau kekuasaan yang lain. Dari istimewa yang disebut Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah, Indonesia itu 0, 0, 0, 0 dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa. Bagaimana jadikan ketorang ini sebagai Indonesia dan diakui sebagai Indonesia? Ini salahnya siapa? Salahnya Soekarno atau salahnya PBB? Kepada Prabowo Subianto, Anda terlalu banyak ngomong, Anda lupa bahwa segala omongan Anda itu sudah termasuk dalam kebingungan atau demand. Ngomong salah semuanya. Indonesia negara besar, di mana Indonesia negara besar?
Kau penipu, kau pembohong. Presiden penipu, presiden pembohong terbesar di dunia adalah presiden Indonesia. Dari Soekarno sampai dengan Prabowo. Semuanya penipu dan pembohong. Itu tidak bisa bilang presiden Indonesia. Semua presiden yang dari Soekarno sampai Prabowo tidak boleh bilang presiden Indonesia, mesti bilang presiden penipu dan pembohong. Karena Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Apalagi kalau itu disebut sebagai RI dan NKRI. Itu negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Berani-beraninya kau bilang kata Papua itu wilayah Indonesia, dan kau kirim pasukan pergi di sana berperang orang-orang Papua. Itu kurang ajar atau tidak? Itu biadab atau tidak? Pemerintah kurang ajar. Ya, tidak ada dasar hukum buat Indonesia. Kepada profesor-profesor ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, beta menekankan kepada Anda sekalian, tolong berikan ajaran kepada mahasiswa bahwa tidak ada dasar hukum untuk Indonesia untuk bisa menggunakannya membela Indonesia dalam bentuk apapun. Tidak ada dasar hukum. Kalau kalian menyebut hukum itu KUHP, baik lama atau baru atau yang akan baru lagi, semuanya ilegal, cacat. Segala bentuk hukum di Indonesia itu cacat dan ilegal. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Dia bilang hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong. Hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong. Bagaimana jadinya? Jual beli. Sama banyak orang bisa beli hukum. Ya. Tetapi yang menjadi titik persoalannya ialah bahwa Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Indonesia tidak pernah ada, dan Indonesia itu tidak ada di atas muka bumi ini, ada Indonesia. Dan kalau ada itu hanya istilah. Yang pertama, Indonesia terdiri dari 2 suku kata, itu Indonesia yang artinya Indo artinya campuran dan Nesia artinya manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia itu adalah campuran manusia keturunan Asia. Yang kedua, menurut Putri Raja Mataram, dia menjelaskan bahwa Indonesia itu singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Serikat Dagang Belanda di Asia. Jadi Prabowo itu presiden Serikat Dagang Belanda di Asia seperti VOC dulu. Jadi kita ini dimasukkan dalam Serikat Dagang Belanda kan kurang ajar. Lalu pakai hukum Serikat Dagang Belanda. Kacau balau semua pemerintah Indonesia. Tipu-tipu, bohong-bohong. Pemerintah Indonesia semuanya penipu dan pembohong. Tidak ada satu pun yang jujur dan benar dalam ngomong berbicara mengenai Indonesia. Semuanya penipu dan pembohong. Dari Soekarno sampai yang Prabowo ini presiden-presiden penipu dan pembohong. Ya. Mereka kira mereka pergi ke luar negeri bertemu dengan presiden-presiden yang mereka hebat. Itu penipu semuanya tuh. Ya. Mereka menyembunyikan diri. Mereka berusaha untuk kalau bisa jangan sampai persoalan-persoalan ini kita bongkar. Nanti orang tahu. Beta berusaha supaya kalau bisa semua orang tahu ini soal. Kalau kata cekalele, buat dunia lihat bahwa pemerintah Indonesia itu pemerintah penipu dan pembohong semuanya, kriminal semuanya. Ya. Mereka pergi berperan di Aceh, mereka pergi berperan di Papua, mereka pergi berperan di Maluku. Ya, seperti Timur lalu kalah. Untuk waktu itu belum ada komputer seperti sekarang. Begini hancur lebur. Itu pemerintah. Apa model begitu? Pemerintah kotor di dunia. Di dunia pemerintah yang paling kotor itu pemerintah Indonesia. Kotor, busuk kelakuannya. Rampok sana, rampok sini bilang itu milik Indonesia. Di mana Indonesia? Kepada Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya, ingat, Ambalat bukan wilayah Indonesia. Ambalat itu wilayah Malaysia. Karena Indonesia bukan bangsa, bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Melalui kesempatan ini, beta memberitahukan kepada pemerintah Raja Malaysia, Ambalat itu bagian atau wilayah kalian, bukan Indonesia. Indonesia bukan bangsa, bukan wilayah. Kalau menyebutkan kami Indonesia, beta menolak. Indonesia bukan wilayah. Indonesia bukan bangsa. Indonesia bukan negara. Kata bukan bangsa Indonesia. Kata ini bangsa Maluku.
Ya. Kalau dipaksa jadi Indonesia itu kurang ajar. Tidak bisa. Ambalat itu wilayah mutlak dari kedaulatan Malaysia. Indonesia bukan negara mereka yang berdaulat. Sekali-kali tidak. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan bukan berdaulat. Skandal kedaulatan. Untuk itu kepada semua anggota Angkatan Laut, jenderal-jenderal Angkatan Laut yang omong kosong dengan kapal-kapal perangnya menjaga kedaulatan Angkatan Laut. Kalian tidak punya kedaulatan. Indonesia tidak memiliki kedaulatan. Tidak memiliki kedaulatan. Tidak pernah merdeka, tidak pernah berdaulat. Siapa di antara kalian di situ yang jago-jago? Ya, Profesor siapa yang jago di situ? Siapa? Yang bisa menentang perkataanku? Siapa? Tidak usah bikin perkara jauh-jauh. Kalau ada angkat tangan lalu mari muncul ketua Bakuloko. Nanti kita bicara di muka televisi supaya semua rakyat dan dunia dapat lihat dan dapat dengar. Kalian ngomong benar, kalian ngomong tipu. Selama ini kalian ngomong tipu semuanya. Ya. Indonesia merdeka. Kau pun meme ke bawah punya Indonesia. Kalau kau berani bilang Indonesia merdeka, pertanyaannya, kau pun meme ke bawah punya Indonesia. Hah? Omong kosong, sombong. Kirim dia kirim pergi Papua. Dia jauh-jauh pergi di Papua. Berperang di Papua. Tembak orang-orang Papua. Kan kurang ajar. Apakah orang Papua datang di Jawa buat perang? Kalian perang di Maluku, kalian perang di Timur, kalian perang di Aceh, kalian perang di Papua. Untuk apa? Untuk bela Indonesia. Indonesia mana? Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemen di Senayan Jakarta, perhatikan ini. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Bagaimana kau bisa bikin hukum dalam negara model begitu? Negara yang sudah ada punya dasar hukum, ada punya aturan, ada punya semuanya. Kau bangun negara dalam negara itu, lalu kau bikin undang-undang baru. Kau orang gila atau tidak? Kau mengong atau tidak? Pemerintah Indonesia tersebut pemerintah mengong dan gila. Ya. Yang marah beta bicara kebenaran. Ya. Kalau rasa sakit, ambil obat minum. Ya. Kalau rasa bingung, minum sopi. Supaya tabrak tembok. Tapi jangan salahkan beta yang salah. Beta bicara kebenaran. Berulang kali beta sudah bilang, beta akan bicara kebenaran. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Indonesia negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi artinya 1. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Presiden Prabowo Subianto ingat, Indonesia pernah diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2. Dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Dengar? 1. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2 dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan ketiga, dipalsukan. Nama RI dan NKRI itu nama palsu. Nama yang benar itu Republik Indonesia Serikat. Kalau diganti menjadi RI dan NKRI itu palsu. Jadi Prabowo ini presiden negara palsu. Semua menteri-menteri itu negara palsu. Jenderal negara palsu, ya. Mahkamah Agung negara palsu, Mahkamah Konstitusi negara palsu. Menko Polhukam negara palsu, gubernur negara palsu, bupati-bupati negara palsu, profesor-profesor doktor negara palsu. Ini kalian ini tidak tahu malu. Kemaluan kalian itu dirampas oleh kucing mungkin. Ya. Mau omong kosong, mau bela Palestina. Buka mata lihat dirimu sendiri. Mulut sudah bengkok tuh, lepar bawah punya mulut. Lihat sendiri Prabowo punya mulut sudah mulai bengkok tuh. Karena apa? Karena tipu. Dia bicara membela Palestina punya apa? Palestina tidak punya tai apa-apa. Membela Palestina. Kurang ngajar.
diri sendiri tidak legal. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Lalu kau bicara apa sekarang? Ya? Jangan tipu ketorang. Masa penipuan sudah berakhir. Kalau engkau coba-coba melawan apa yang beta katakan, nanti engkau lihat apa yang terjadi dengan dirimu. Kau pemulus sekarang sudah bengkok. Ya? Sudah ngomong sembarang. Perhatikan kata-katamu dari kau dilatih sampai sekarang. Kata-katamu itu bolak-balik terus. Tidak ada ilmiah, ya. Tidak ada punya konsep masa depan. Putar-putar terus. Ngaur kau. Untuk itu, jangan coba-coba menyembunyikan hak kemerdekaan Kelautan Republik Maluku Selatan. Kalau engkau menipu itu, cilaka besar menimpa kau. Inilah waktunya beta bongkar supaya kau tahu dan jangan sembunyi. Kepada semua rakyat Indonesia supaya tahu. Hak kemerdekaan Republik Maluku Selatan itu pasti dan benar. Bukan Indonesia. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Soeharto sendiri bukan Indonesia. Wahid sendiri bukan Indonesia. Megawati bukan Indonesia. Ya, Habibie bukan Indonesia. SBY bukan Indonesia. Jokowi bukan Indonesia. Prabowo sekarang ini bukan Indonesia. Semua anggota kementerian yang ada sekarang ini bukan Indonesia. Kenapa kalian bilang kalian itu Indonesia? Ada bukti. Bukti satu-satunya hanyalah tes DNA. Beta sudah dengan banyak orang bicara, ahli-ahli sejarah dan arkeologi, semua sudah bicara mengenai DNA Indonesia. Banyak kan campur baru. Ini cerita sebaran DNA Indonesia. Ya, DNA Indonesia itu apa? Sekarang coba bilang, DNA orang Jawa itu benar atau tidak? DNA orang Maluku itu benar atau tidak? Ya? Dia bilang DNA Indonesia. Apa itu Indonesia? Jelaskan dahulu apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Ya? Jangan main tabrak saja bilang Indonesia. Kau pun sontoloyo, kau berani bilang Indonesia buat ketorang. Pemerintah kurang ajar, ya, tidak tahu diri, baru main salah ketorang. Kau kira pergi bunuh orang di sana itu kau punya ajaran bagus? Dasar manusia berotak cebong. Dia kirim pasukan pergi perang di sana. Itu kau memek ke bawah punya tanah. Enak saja. Orang Aceh itu bukan Indonesia. Ya. Orang Papua bukan Indonesia. Orang Maluku bukan Indonesia. Ya. Orang Bali bukan Indonesia. Orang Jawa bukan Indonesia. Orang Kalimantan bukan Indonesia. Orang Sulawesi bukan Indonesia. Orang Sumatera bukan Indonesia. Bagaimana kau enak saja bilang itu Indonesia? Kau ada bukti? Kau satu-satunya bukti untuk membuktikan bahwa itu ketongan Indonesia adalah referendum. Ya. Kalau tidak ada referendum, jangan bicara Indonesia. Kau penipu, kau membohong, kurang ngajar kau. Lalu kau pergi perang sampai di Papua, perang di Timur, perang di Aceh. Kau kurang ngajar atau tidak? Untuk itu kepada anak-anak Papua yang pegang senjata di dalam hutan. Kalau lihat itu bukan anak Papua, tembak dia. Jangan selos dia. Mana mungkin orang Jawa datang bilang itu Papua itu miliknya. Itu kan kurang ngajar. Sekarang ini beta tekankan kepada semua tentara polisi Papua. Kalau ada di situ Jawa masuk, sikat dia. Dia sudah bikin ketong susah sampai sekarang. Jangan percaya dia. Ya. Tipu daya omong kosong, baru salahkan ketua yang tidak bersalah. Ketua bicara benar, dia bilang ketua salah. Kurang ngajar, pemerintah penipu, pemerintah pembohong. Untuk berapa lama ketua harus tinggal dalam keadaan ini? Salah jalan terus, makar jalan terus, separatis jalan terus. Kurang ngajar, dasar manusia cebong. Tidak punya dasar apa-apa, enak ngomong. Di mana di Indonesia? Coba buktikan bahwa kamu itu Indonesia, coba buktikan. Ya. Istana Merdeka yang diduduki sekarang oleh Prabowo Subianto itu Istana Merdeka Negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Itu saja sudah salah. Istana Merdeka, namanya saja Istana Merdeka. Karena pada tanggal 27 Desember 49 di istana itulah penandatanganan dan pengangkatan bendera merah putih pertama di dunia ini berkibar di sana, di istana itu.
Makanya dia punya nama Istana Merdeka. Kalau merdekanya 17 Agustus 45 di Pegasyan Timur 56, kenapa tidak di situ? Ngaur saja kalian, tipu-tipu rakyat. Ya. Mana itu profesor-profesor jago-jago ahli-ahli hukum dan sejarah tuh? Mana itu Betara Hutagalung? Mana itu Profesor Dr. Azhar Wonggong mana? Mana itu Profesor Dr. Mahfud MD? Tipu daya semuanya, omong kosong semuanya. Kata, sudah dengar saya Istana Merdeka, tapi putar kata buat Indonesia nomor 1. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, jaksa-jaksa dan hakim-hakim di pengadilan tinggi di pengadilan negeri di Ambon. Ingat, segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia yang ada di Ambon itu ilegal semuanya, cacat, palsu. Itu hukum tidak benar. Ya, itu hukum permainan Jawa dan Jakarta. Jangan percaya dia. Tolak itu hukum setan itu. Ingat, Republik Maluku Selatan itu bangsa dan negaramu, bukan Indonesia. Indonesia itu 0,0,00. Tidak punya apa-apa. Ya, beritahu kepada semua orang Indonesia yang jago-jago. Kalau mau menentang beta, muncul lalu bicara. Nanti ketemu kolokor, nanti ketemu tunjukkan buat rakyat dapat lihat dan rakyat dapat tahu. Siapa ngomong benar, siapa ngomong tidak benar. Inilah waktunya. Ya, untuk itu kepada profesor-profesor dokter di Ambon yang mengajar Universitas Patimura, UKIM dan UAN, ingat, bela Maluku, yang bela Jawa dan Indonesianya, itu tipu, itu bohong. Negara Sontoloyo tuh buan dia jauh-jauh. Dia kirim pasukan buat perang ke orang, itu kan kurang ajar. Ya. Selama ini kata disalahkan terus. Lalu kemudian dia kurang ajar, dirasa seenak, memang dasar kurang ngajar, biadab, pemerintah kurang ngajar. Kayak anak saya kau bunuh orang itu anggap enteng. Dibanding kalau bilang kurang ajar, kau pikir itu berat. Memang kau kurang ajar. Ya, pangkotor kau. Makanya Profesor Sahatta bilang, kalau mau rasa diri benar tuh, ngomong tuh cium bibir mulut, bau mulut, bau busuk atau tidak. Pemerintah Indonesia tuh kalau ngomong mulutnya bau busuk semuanya. Karena penipu dan pembohong semuanya. Ya, kalau berani bilang Indonesia sampai di Maluku, itu sampai di Papua, mulutmu bau busuk. Lama-lama mulut bengkok seperti Prabowo. Ya, itu akibatnya dari mulut perlente, mulut penipu, mulut bengkok. Semoga dengan pernyataan beta ini, beta kasar. Beta ingat beta punya tanah air dirampok oleh Jawa dan dibilang itu negara Indonesia dan bisa aniaya ketua, bisa penjara ketua punya rakyat. Kurang ngajar. Berapa banyak rakyat Maluku dipenjarakan, di hukum dan segala macam. Tagal tipu daya Jawa dan Jakarta. Sekarang beta tuntut pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab buat hal ini. Kembalikan ketua punya negara. Prabowo Subianto, kalau Ale tidak perhatikan apa yang beta katakan, nanti Ale lihat. Apa terjadi dengan dirimu? Apa terjadi dengan Indonesia? Hancur lebur dari beta. Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.